Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sindiana Larosa dari kelas 3B Akuntansi Perpajakan dengan NPM 2175572. Di sini saya akan menjelaskan tentang PSAK, penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan itu adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuannya adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan lengkap, tingkat keutamaannya sama. Ada laporan posisi keuangan, laporan arus kas PSAK 2 dan catatan atas laporan keuangan. Karakteristik umum laporan keuangan: penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Entitas yang telah patuh pada SAK membuat pernyataan eksplisit pada SAK. Entitas tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat, baik dengan pengungkapan atau materi penjelasan. Dalam menyusun LK, manajemen membuat penilaian terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual kecuali arus kas. Entitas menyajikan secara terpisah setiap kelas pos serupa yang materi dan menyajikan secara terpisah pos yang memiliki sifat dan fungsi yang tidak serupa, kecuali tidak material. Saling hapus tidak dilakukan kecuali diizinkan PSAK. Selanjutnya, karakteristik umum laporan keuangan: penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Entitas yang laporan keuangan telah patuh pada SAK membuat pernyataan eksplisit kepatuhan pada SAK. Entitas tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat, baik dengan pengungkapan atau materi penjelasan. Dalam keadaan yang sangat jarang, ketika manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap PSAK akan memberikan pemahaman yang salah, entitas memberikan pengungkapan. Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual kecuali laporan arus kas. Entitas menyajikan secara terpisah setiap kelas pos serupa yang material dan menyajikan secara terpisah pos yang memiliki sifat dan fungsi yang tidak serupa, kecuali tidak material. Saling hapus, yaitu aset dan liabilitas, beban dan pendapatan, tidak dilakukan kecuali diizinkan PSAK. Frekuensi pelaporan setidaknya secara tahunan. Jika periode lebih panjang atau lebih pendek dari 1 tahun, harus diberikan pengungkapan. Penyajian dan klasifikasi dalam harus konsisten kecuali terjadi perubahan dalam operasi entitas atau perubahan tersebut diisyaratkan oleh suatu PSAK. PSAK Kajian 1 Laporan Keuangan. Aset dan liabilitas jangka pendek. Klasifikasi aset lancar jika mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual. Klasifikasi aset lancar jika mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. Mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan atau kas atau setara kas atau dalam PSAK 2, kecuali aset tersebut penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Klasifikasi liabilitas pendek jika memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, atau tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan.
entitas mengklasifikasi liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. Selanjutnya, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif adalah perubahan aset atau liabilitas, ekuitas yang bukan berasal dari transaksi dengan pemilik. Penghasilan komprehensif terdiri dari laba rugi tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba dan rugi komprehensif dapat disajikan dengan dua cara, yaitu satu, laporan bagian pertama, laporan laba rugi, dan dilanjutkan di bagian kedua, penghasilan komprehensif lain. Dua, laporan laba rugi dan laporan penghasilan komprehensif yang dimulai dari laba rugi tahun berjalan. Laba periode berjalan dan laba komprehensif dialokasikan untuk pemegang saham, pengendali, dan non-pengendali. Laba periode berjalan dan laba komprehensif dialokasikan untuk pemegang saham, pengendali, dan non-pengendali. Klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat. Jika disajikan berdasarkan fungsi, diharuskan pengungkapan berdasarkan sifat. Penyajian pos luar biasa atau extraordinary item tidak diperkenankan lagi. Minimum line item untuk komponen laporan laba rugi komprehensif untuk memberikan informasi kepada pengguna. Pendapatan beban keuangan pajak PSAK 1 penyajian laporan keuangan. Penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain berisi pos-pos penghasilan dan beban, yaitu termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh SAK. Penghasilan komprehensif lain disajikan berdasarkan kelompok. Penghasil tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi. Surplus revaluasi aset tetap direklasifikasi melalui saldo laba saat didepresiasi atau ketika aset dijual. Penyelesaian imbalan kerja manfaat pasti keuntungan atau kerugian aktuaria tidak direklasifikasi. Keuntungan atau kerugian dari instrumen yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Jika dijual direklasifikasi saldo laba, akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi. Cash flow atau keuntungan atau kerugian yang efektif, kontak berakhir. Translasi mata uang asing dari anak perusahaan atau cabang dengan mata uang fungsional yang berbeda dengan induk atau pusat. Bagian penghasilan komprehensif dari asosiasi diklasifikasikan berdasarkan yang akan direklasifikasi ke laporan keuangan atau tidak direklasifikasi tergantung jenis penghasilan komprehensif lainnya. Yang terakhir, amandemen PSAK 1 2021 disahkan 28 Juli 2021. Amandemen PSAK 1 penyajian laporan keuangan yaitu pengungkapan kebijakan akuntansi material menggantikan istilah kebijakan akuntansi signifikan. Latar belakang yaitu praktik banyaknya informasi kebijakan akuntansi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan berlebihan dan formalitas. Amandemen PSAK 1 mengubah istilah signifikan menjadi material dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material. Tidak seluruh kebijakan akuntansi terkait transaksi, peristiwa lain atau kondisi material dengan sendirinya menjadi material terhadap laporan keuangan entitas. Diberikan contoh keadaan di mana entitas mempertimbangkan kebijakan akuntansi menjadi material terhadap laporan keuangan entitas. Informasi spesifik entitas terkait kebijakan akuntansinya akan lebih berguna bagi pengguna laporan keuangan. Entitas dapat mengungkapkan informasi kebijakan akuntansi yang tidak material sepanjang tidak mengaburkan informasi kebijakan akuntansi material. Informasi kebijakan akuntansi tidak material jika tidak memengaruhi persyaratan pengungkapan terkait yang ditetapkan dalam PSAK lainnya. Sumber dari amandemen PSAK 1 penyajian laporan keuangan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.